Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya di sini selaku moderator untuk tugas ilmu gizi olahraga, yaitu tentang pengaturan makanan bagi atlet saat di negara asing atau luar negeri, dan juga mitos makanan dan minuman dalam berolahraga. Saya di sini tidak sendiri, tentunya bersama teman-teman saya, yaitu ada yang pertama yaitu ada Ramadan Eka Wahyu dengan akhiran NIM 002. Saya sendiri Yulia Hardianti Putri dengan akhiran NIM 008. Riko Bagus Santoso dengan akhiran NIM 011. Sevesti Violin Wilujeng dengan akhiran NIM 013. Nisa Januar Adisti dengan akhiran NIM 028. Muhammad Robit dengan akhiran NIM 034. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Yeri dengan akhiran NIM 037. Tidak perlu membuang waktu lebih lama lagi. Yang pertama yaitu akan dijelaskan yaitu pengaturan makanan saat atlet latihan atau bertanding di luar negeri yang akan dijelaskan oleh Saudara Angga. Untuk Saudara Angga dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, para Yulia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaturan makanan saat atlet latihan di luar negeri. Yang pertama adalah karbohidrat. Jadi kebutuhan karbohidrat dapat dipenuhi melalui konsumsi 10-12 gram per kilogram berat badan per hari apabila durasi latihannya itu 4-6 jam per hari atau dalam hal ini dikatakan adalah latihan berintensitas berat. Kemudian konsumsi sebanyak 5-7 gram karbohidrat per kilogram berat badan per hari itu dilakukan pada hari latihan ringan dengan yang pendek. Simpanan glikogen di otot merupakan 1% dari massa otot, dan sedangkan glikogen hati merupakan 8-10% dari total massa hati. Kemudian yang kedua adalah protein. Jadi kebutuhan harian yang direkomendasikan untuk protein pada populasi umum yang ditetapkan pada 0,8 sampai 1 gram per kilogram sebagian besar negara itu sesuai untuk atlet tingkat tinggi dan telah menjadi titik kontroversi selama beberapa tahun. Rasio lemak yang digunakan untuk daya sukses dalam latihan sekarang ada bukti yang jelas tentang manfaat mengkonsumsi protein yang berkualitas tinggi yang menyediakan jumlah yang relevan dari semua asam amino esensial dalam distribusi yang tepat waktu selama periode 24 jam setelah latihan. Ini mendorong pembuatan protein tubuh baru sebagai respon terhadap rangsangan pelatihan khusus serta menggantikan yang rusak. Jadi makanan kaya protein yang berkualitas tinggi atau tinggi leusin bila dikonsumsi dalam jumlah yang setara dengan 0,3 sampai 0,4 gram per kilogram protein yang dicerna dengan cepat pada 4 sampai 5 kali makan per hari itu dapat mengoptimalkan respon pelatihan pada atlet dengan ketersediaan energi yang optimal. Jadi target ini mungkin harus ditingkatkan menjadi 0,4 sampai 0,5 gram per kilogram dalam kasus makanan campuran yang nantinya akan memperlambat kinetika pencernaan atau penyerapan protein dan skenario defisit energi serta penurunan berat badan di mana tingkat sintesis protein atau adalah 1,3 sampai 1,7 gram per kilogram per hari untuk mewakili target optimal untuk tujuan fisik dan adaptasi atlet dengan berat badan yang stabil. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ada lemak. Lemak sendiri berfungsi untuk membantu menjaga kecukupan energi dan juga asupan nutrisi di dalam tubuh, serta konsumsi lemak sendiri yang disarankan yaitu sekitar 20 hingga 35% dari total kebutuhan energi tubuh seorang atlet tersebut.
Yang kedua yaitu ada minuman olahraga atau sport drinks, yaitu minuman ini berfungsi atau dapat digunakan untuk mencapai strategi hidrasi dan juga bahan bakar di sekitar sesi pelatihan yang lebih lama atau berkualitas tinggi atau yang memiliki intensitas yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada suplemen elektrolit. Suplemen ini sendiri digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan hidrasi dengan mengganti elektrolit yang hilang melalui keringat pada saat latihan. Yang selanjutnya yaitu ada gel olahraga, yaitu sebagai pencapaian strategi pengisian bahan bakar selama sesi latihan berlangsung. Yang terakhir yaitu ada suplemen protein. Suplemen protein sendiri dapat digunakan yaitu untuk menyediakan sumber protein yang memiliki kualitas tinggi sehingga dapat mudah dicerna oleh tubuh dengan atau secara cepat, sehingga hal ini dapat sebagai pengganti makanan yang tidak praktis atau memerlukan waktu yang lebih lama untuk tercerna oleh tubuh atlet tersebut. Next. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang pengaturan makanan pada atlet menjelang pertandingan pada saat berada di luar negeri akan dijelaskan oleh saudara Riko. Ya, terima kasih untuk moderator. Pengaturan makanan pada atlet menjelang pertandingan saat berada di luar negeri. Yang pertama itu ada carbon loading. Untuk atlet cabang olahraga endurance atau yang mengedepankan ketahanan tubuh, biasanya menjadi pola makan yang dilakukan saat malam sebelum bertanding. Maksudnya, mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah banyak pada 1 atau 2 hari sebelum bertanding. Tindakan itu bertujuan untuk memberikan sel-sel otot asupan glikogen yang nantinya akan diubah menjadi sumber energi. Para atlet juga biasanya mengkonsumsi karbohidrat kompleks seperti kentang. Karbohidrat kompleks yang sulit dicerna bisa menjadi pasokan energi yang durasi yang lebih panjang. Untuk yang kedua, yaitu menghindari gorengan. Atlet tidak dianjurkan untuk mengonsumsi segala yang berbau gorengan di malam hari, karena akan menyebabkan masalah pada lambung, sehingga menimbulkan perasaan tidur tidak nyaman saat tidur. Yang ketiga, minum air putih lebih banyak. Air putih menjadi asupan yang sangat penting untuk selalu dikonsumsi sedikit lebih banyak, tepatnya 1 atau 2 kali. Hal ini khususnya berlaku untuk atlet yang berasal dari negara dengan cuaca yang dingin. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang pengaturan makanan sesudah pertandingan atau pemulihan dan juga masalah pada makanan yang sering dialami oleh atlet saat berada di luar negeri akan dijelaskan oleh saudari Violin. Untuk saudari Violin dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengaturan makanan sesudah pertandingan atau yang disebut dengan pemulihan. Penggantian air, garam, dan glukosa menjadi perhatian utama segera setelah bertanding. Kaldu dapat kembali digunakan untuk mengganti cairan dan garam, sedangkan es buah dapat digunakan untuk mengganti cairan, garam, dan glukosa. Di samping untuk mendinginkan tubuh. Makan 4 sehat 5 sempurna sebaiknya menunggu setelah 1 jam selesai bertanding, atau menunggu aliran darah di perut siap mendukung pencernaan. Pada saat bertanding, sebagian besar darah dialirkan ke otot yang diperlukan untuk gerak olahraga, sedangkan aliran ke organ pencernaan akan dikurangi. Dalam makanan setelah bertanding ini, lauk pauk sebagai sumber protein perlu mendapat perhatian besar, karena protein akan mendukung pembesaran otot dan penambahan unsur darah sebagai akibat latihan, serta pemulihan jaringan yang rusak. Perhatian juga harus diberikan pada buah dan sayur sebagai sumber antioksidan yang dapat mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut.
Jus buah dianjurkan untuk selalu tersedia pada menu makan atlet baik sebelum maupun sesudah bertanding. Hari pemulihan merupakan hari untuk mengisi kembali cadangan energi, mengatur kembali keseimbangan cairan maupun mineral, dan memperbaiki berbagai kerusakan otot akibat pertandingan. Pengaturan makan pada hari pemulihan lebih difokuskan untuk menambah sayur dan buah, berbagai warna sebagai antioksidan dan sumber mineral, serta protein sebagai bahan untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Selanjutnya, ada masalah pada makanan yang sering dialami oleh atlet saat berada di luar negeri. Salah satu masalahnya adalah atlet sering terkena penyakit diare. Nah, untuk menghindari atlet dari salah makanan atau terserang penyakit diare, maka dari itu direkomendasikan atlet untuk mengkonsumsi yang pertama, makanan cair atau sustagen sport jika tidak ada fasilitas memasak. Yang kedua, biskuit dengan madu. Ketiga, jus buah. Keempat, sereal dan susu. Dan yang terakhir, multivitamin atau mineral suplemen. Namun, jika atlet sudah terlanjur terserang diare, maka atlet tersebut harus mengkonsumsi yang pertama ada obat-obatan seperti fibramycin, Bactrium, Septra untuk mencegah diare. Yang kedua ada obat antimotili untuk mengobati gastroenteritis, bahkan antibiotik. Lalu jika diare sudah berkurang, maka atlet harus mengkonsumsi yang pertama ada jus encer, kedua produk susu untuk mengurangi gejala diare, dan yang ketiga ada roti bakar, biskuit, pasta secara bertahap sampai diare selesai. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang mitos makanan dan juga minuman dalam berolahraga akan dijelaskan oleh Saudari Adis. Untuk Saudari Adis, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu mitos makanan dan minuman dalam olahraga. Jadi salah satu dasar untuk mempertahankan kondisi tertinggi efisiensi fisik dan prestasi olahraga, yaitu gizi yang optimal. Namun dalam praktek sehari-hari, banyak para atlet dan pelatih kurang memahami tentang makanan atlet, sehingga meyakini tentang berbagai mitos makanan dan minuman yang kalau dikonsumsi akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Di sini saya akan kasih contoh. Banyak para atlet, pelatih, dan pembina olahraga percaya bahwa susu adalah penyebab kram perut dan diare. Susu terutama yang rendah lemak atau susu yang skim sangat mudah dicerna dan gizinya sangat tinggi. Seorang atlet, kalau ia minum susu lalu diare disebabkan karena laktose intolerance atau tidak tahan laktosa. Di sini saya akan mengasih contoh lainnya, yaitu mitos kopi dan suplemen. Next. Yang pertama, mitos kopi. Seorang atlet mempunyai kebiasaan minum secangkir kopi sebelum bertanding. Ia beranggapan bahwa kopi meningkatkan kemampuannya selama bertanding. Nyatanya minum kopi sebelum bertanding memberikan stimulan untuk merilis lemak ke dalam peredaran darah dan otot yang akan membakar lemak ini menjadi energi. Namun, beberapa peneliti mengemukakan bahwa tidak ada efek kopi terhadap performa apabila atlet yang bersangkutan meminum kopi. Selanjutnya yang kedua yaitu mitos suplemen. Umumnya atlet yang biasa menggunakan suplemen beranggapan bahwa sedikit sudah baik, jadi kalau banyak tentu akan lebih baik lagi. Dalam hal ini mereka tidak cukup mengetahui tentang bagaimana vitamin bekerja dan bereaksi di dalam tubuh. Vitamin kalau dikonsumsi terlalu banyak dapat menyebabkan toksis. Misalnya vitamin B6 yang dikonsumsi lebih dari 1 gram per hari dalam jangka yang berbulan-bulan dapat berakibat hilang koordinasi otot dan paralisis. Dan terlalu banyak vitamin C lebih dari 1 gram per hari dapat menyebabkan masalah pada pencernaan.
batu ginjal, dan diare. Pada umumnya, bila dosis yang lebih besar dari 10 kali lipat RDA atau kebutuhan, itu dianggap sebagai mengadosis dan hanya diminum di bawah pengawasan dokter. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk mitos makanan dan minuman dalam olahraga yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Robit. Untuk Saudara Robit, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mitos protein dan mitos garam. Mitos protein. Sejak zaman dulu, kita sudah mengenal nasihat gizi untuk atlet supaya berprestasi lebih tinggi. Nasihat pelatih untuk atlet antara lain makan daging rusa supaya lebih cepat larinya, makan daging kambing supaya lebih tinggi meloncatnya, dan makan daging sapi agar lebih kuat membanting lawannya. Zaman sekarang, pelatih menganjurkan lebih banyak makan protein agar lebih baik prestasi yang dicapai. Protein adalah zat gizi yang utama untuk mempertahankan pertumbuhan dan struktur tubuh. Tetapi protein adalah sumber yang miskin untuk menyediakan energi dalam periode yang cepat untuk orang yang aktif fisiknya. Banyak atlet yang makan protein 3 atau 4 kali lebih banyak dari kebutuhannya. Atlet sesungguhnya hanya membutuhkan 50 sampai 80 gram protein per hari. Apa yang akan terjadi bila atlet mengkonsumsi protein terlalu banyak? Jika protein yang dikonsumsi lebih banyak dari yang dibutuhkan, maka kelebihan protein disimpan dalam bentuk lemak badan. Dengan kata lain, badan menjadi gemuk, bukan otot yang bertambah besar. Pada metabolisme protein, dikeluarkan bahan sisa yang bersifat toksik, yaitu amonia atau urea. Kedua bahan sisa ini harus dikeluarkan dari tubuh di dalam urin. Jika protein yang dikonsumsi terlalu banyak, maka atlet lebih banyak kencing untuk mengeluarkan bahan toksis tersebut, sehingga ginjal akan bekerja lebih keras, demikian pula hati untuk menormalkan bahan toksis yang tersisa di dalam tubuh. Akibatnya, atlet akan berisiko tinggi terhadap kemungkinan sakit ginjal dan sakit hati. Selain itu, bersama urin akan keluar pula potasium dan mineral lainnya, sehingga atlet akan berisiko terhadap dehidrasi dan kekurangan zat mineral dan menurun performa atlet tersebut. Dan yang kedua, mitos garam. Natrium adalah mineral yang jumlahnya di dalam tubuh paling banyak bila dibandingkan dengan zat mineral yang lainnya. Seorang dewasa membutuhkan kurang lebih 1/2 gram garam dapur per hari. Para pelatih profesional sering menasihatkan untuk meminum tablet NaCl pada sebelum, selama, dan sesudah kompetisi. Atlet yang secara rutin berlatih mengeluarkan natrium dan potasium melalui keringat. Tetapi badan sudah pula terlatih bagaimana mempertahankan garam di dalam badan secara efisien, sehingga yang hilang dalam keringat hanya sedikit. Yang dibutuhkan oleh atlet yang berkeringat bukan air plus mineral, tetapi hanya cukup air saja yang bersangkutan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk mitos makanan dan juga minuman dalam berolahraga selanjutnya, dan terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Yeri. Saudara Yeri, persilakan. Siap, terima kasih Mbak Moderator. Sport drinks, mitos puasa, dan juga mitos placebo. Yang sport drinks mengandung gula antiinflamasi sebagai pemanah dan air. Diinterpretasikan bahwa minum ini lebih cepat masuk ke dalam peredaran darah daripada biasa untuk segera dapat menyediakan energi.
Hasil penelitian membuktikan malah sebaliknya. Sport drink masuk ke dalam peredaran darah lebih lambat daripada air biasa. Jadi, sesungguhnya yang dibutuhkan atlet adalah air. Air dan lebih banyak air, bukan sport drink. Yang sekarang banyak atlet yang masih percaya bahwa berpuasa atau tidak makan makanan padat meningkat endurance dan kinerja atlet. Hal ini tidak benar. Berpuasa malah menurunkan endurance karena berkurangnya jumlah makanan yang dikonsumsi akan berakibat menipis deposit zat-zat gizi di dalam tubuh termasuk glikogen. Selain itu, berpuasa lebih dari 12 sampai 24 jam akan berkurang jaringan otot vital, glikogen, vitamin dan mineral. Jadi, berpuasa untuk atlet adalah tidak perlu dan berpotensi menurunkan prestasi. Yang berikutnya adalah mitos placebo. Efek placebo menggambarkan tentang perubahan performa yang dihasilkan dari perubahan mental seorang atlet yang mengharapkan pengaruh dari sesuatu yang diterima atau diminumnya. Pada lingkungan klinis, placebo diberikan dalam bentuk seustan tidak aktif untuk memuaskan kebutuhan simbolik dari suatu terapi. Dalam suatu penelitian double blind, sebagian subjek diberi dan sebagian kontrol yang diberi bukan terapi, tapi bentuk sama, sehingga si penerima juga percaya sebagai suatu terapi. Petugas yang memberi dan subjek yang menerima dalam double blind studi sama-sama tidak tahu apa yang diberikan itu suatu terapi atau bukan. Dalam banyak penelitian subjek dalam kelompok kontrol yang menerima placebo, ini juga menunjukkan pertambahan baik performa. Misalnya, pasien yang disuntik hanya dengan air larutan salin menurunkan rasanya. Misalnya atlet yang diberi tahu disuntik dengan anabolik steroids. Padahal sesungguhnya disuntik dengan air naik performa dalam melakukan latihan. Hal ini juga berlaku terhadap berbagai produk minuman ergogenik. Produk minuman tersebut tidak terbukti hanya beratus macam produk ergogenik yang dijual kepada atlet yang belum konklusif memberikan keuntungan, namun dapat memberi efek placebo bagi atlet yang percaya terhadap advertasi. Spesial skema diet dan produk ergogenik telah banyak dan sering dinasihatkan para pelatih untuk meningkatkan fitness dan endurance. Contoh yang umum dijumpai misalnya minyak kecambah suplemen, yaitu mengandung vitamin E dan asam-asam lemak tidak jenuh, gelatin, yaitu sebagai sumber asam amino glycine, fosfat dan alkalin diberikan kepada atlet. Bahan makanan ini dapat memberikan keuntungan psikologi, tapi tidak menguntungkan dari segi gizi dan fisiologi. Pemberian bahan makanan tersebut di atas dan bahan makanan superior lainnya lebih berlandaskan kepada subversi dan tradisi. Demikian atas penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya tadi. Mungkin dari beberapa atau teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sekiranya kurang paham, mungkin bisa dijelaskan dan mungkin kira-kira ada yang tahu, mungkin bisa berbagi ilmu. Dipersilahkan. Izin bertanya, Mbak Moderator. Oh iya, silahkan. Mengapa atlet juga perlu memperhatikan pemenuhan zat gizinya ketika selesai berlatih atau bertanding?
Terima kasih pertanyaan saya. Mungkin ada teman-teman yang tahu dari pertanyaan itu tadi, atau jawaban dari pertanyaan itu tadi yang ditanyakan oleh saudara Robit. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Robit. Tadi pertanyaannya, mengapa atlet juga perlu memperhatikan pemenuhan zat gizinya ketika selesai berlatih atau bertanding? Menurut saya, mengapa atlet juga perlu memperhatikan pemenuhan zat gizi ketika selesai berlatih atau bertanding? Itu disebabkan setiap atlet setelah melakukan latihan atau bertanding pasti akan mengalami pada otot yang akan mengakibatkan cedera apabila tidak segera mendapat zat gizi yang baik dan cukup dalam proses pemenuhan berlangsung. Bagaimana, Saudara Robit? Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya di sini ada yang agak dibingungkan sih. Bagaimana gizi atlet pada saat menjalankan ibadah berpuasa? Seperti yang kita tahu kan, kita kan setelah beberapa bulan yang lalu kan kita habis menjalankan puasa bulan Ramadan. Jadi mungkin ada yang tahu tentang hal ini. Mohon izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Fiolin. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yulia. Menurut saya yang perlu diperhatikan atlet agar tetap fit dan imun terjaga saat menjalankan puasa adalah kecukupan kalori, komposisi makanan, serta cairan dan elektrolit. Bagi atlet yang mau tetap berpuasa, harus memperhatikan asupan makan ketika sahur dan berbuka puasa. Tentu saja selain memperhatikan kecukupan kalori, komposisi makanan yang diasup juga perlu diperhatikan. Yang sebaiknya dikurangi adalah makanan yang tinggi akan lemak jenuh, perbanyak karbo kompleks, serta dan protein. Menu sahur sebaiknya adalah lengkap mengandung semua makronutrien, atau yang di dalamnya ada karbohidrat, protein, dan lemak, serta mikronutrien yang dalamnya ada vitamin dan mineral. Tentu saja diusahakan karbohidrat berasal dari karbohidrat kompleks dan serat yang cukup agar bisa menyediakan energi yang cukup sepanjang hari. Dan tidak lupa asupan protein juga penting untuk memberi efek kenyang lebih lama. Untuk buka puasa, sebaiknya diawali dengan air putih 1 atau 2 gelas. Lalu dilanjutkan dengan karbohidrat sederhana seperti jus buah atau buah kurma. Untuk menu-menu takjil seperti kolak yang banyak lemak jenuh, santainya bisa diganti dengan susu atau fiber cream. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang masih bingung atau masih pengen ada yang ditanyakan? Saya Mbak, maaf. Yang masih saya bingungkan itu apa saja yang dapat menggantikan elektrolit tubuh jika elektrolit tubuh itu hilang. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang bisa jawab, teman-teman? Mohon izin menjawab, moderator. Gini, jadi menanggapi pertanyaan dari Mas Heri, itu apa saja yang dapat menggantikan elektrolit tubuh jika elektrolit tubuh itu hilang? Jadi ada beberapa, menurut jawaban saya itu satu yaitu garam.
Karena sodium merupakan elektrolit tubuh yang cepat hilang ketika berkeringat, sehingga mengkonsumsi garam dapat membantu dan menjaga hidrasi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua itu adalah daging dan juga kentang. Makanan ini dapat menjaga keseimbangan cairan, volume darah, tekanan darah, dan cairan tubuh. Sehingga daging dan kentang ini dapat menjadi sumber klorida. Selain itu, mengkonsumsi selada, seledri, dan juga tomat itu juga dapat menjadi sumber klorida dan dapat menggantikan elektrolit tubuh yang hilang. Kemudian yang ketiga adalah buah segar dan sayuran hijau. Jadi mengkonsumsi buah segar dan sayuran hijau dapat menggantikan potasium dalam tubuh yang hilang karena olahraga yang berintensitas berat. Kemudian yang keempat adalah susu. Susu memberikan kombinasi karbohidrat, kalsium, natrium, dan kalium dengan protein yang tinggi, sehingga susu dapat membantu pemulihan otot dan kalsium dalam tubuh. Dan kemudian yang kelima adalah kacang-kacangan. Mengkonsumsi kacang-kacangan ini dapat membantu kontraksi otot, aktivasi enzim, dan juga perkembangan tulang. Sehingga mengkonsumsi kacang-kacangan dapat menggantikan magnesium yang hilang dalam tubuh karena olahraga yang berat dan juga menggantikan elektrolit tubuh yang hilang. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Angga atas jawabannya. Baik, mungkin itu aja ya teman-teman. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan ringkasan dari materi yang telah dijelaskan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, sport drinks, suplemen elektrolit, gel olahraga, suplemen protein, menghindari gorengan, minum air putih yang lebih banyak, makan makanan seperti buah dan sayur, serta menjaga pola makan sangat dibutuhkan atlet ketika bertanding di luar negeri. Kepercayaan yang fanatik atau seperti tahayul terhadap makanan yang sering dijumpai di antara para atlet atau pelatih. Beberapa makanan tertentu seperti atau dapat dianggap memberikan kekuatan yang luar biasa, dan sebaliknya beberapa makanan juga harus dibatasi penggunaan atau konsumsinya. Meskipun memberikan keuntungan seperti halnya psikologi, tetapi sama sekali terhadap keuntungan fisiologik serta tidak mengindahkan perhitungan yang rasional, melainkan lebih berdasarkan kepada tradisi tua atau tahayul. Kepercayaan yang fanatik atau tahayul terhadap makanan yang sering dijumpai di antaranya itu seperti pengetahuan gizi dari para atlet atau pelatih itu harus ditingkatkan lagi, dan juga harus dicegah upayanya untuk memakan atau mencari makanan yang memiliki sifat super atau wonder dengan maksud untuk meningkatkan prestasi. Untuk meningkatkan kualitas sendiri, atlet itu juga harus mendapatkan prioritas dalam program gizi dan kesehatannya. Atlet juga harus mempunyai kesempatan dalam hal belajar tentang makanan-makanan atau minuman, gizi, dan juga kesehatan, serta mempraktekannya sehingga memberi atau terbentuk perilaku hidup sehat atau pola hidup sehat. Mungkin itu saja dari saya selaku moderator. Saya di sini akan menutup presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.